إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai manusia-manusia yang beriman, saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir di tempat ini agar senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya mereka yang diterima amalannya, hanya mereka yang akan hidup berbahagia, hanya mereka orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Allah Jalla Jalaluh mengulangi perintahnya, dan para rasul menyampaikan berulang kali, dan para pewaris Nabi diteruskan perintah itu untuk mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalimat yang sering kita dengar, yang terus diulang-ulang, karena kita memang sering lupa. Haqqa tuqatihi, ketakwaan yang sebenarnya bukan sekedar tulisan yang dipampang, bukan sekedar ucapan yang diungkapkan, tapi sesuatu yang diyakini oleh jiwa kita, kemudian diucapkan dengan lisan kita, dan dipraktekkan dengan raga kita. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Yang menjadi standar orang baik bukan sekarang, tapi tatkala ajal menyebut kita. Jamaah rahimakumullah, setiap hari kita keluar rumah kita, orang-orang juga keluar dari rumahnya. Anak-anak juga berangkat ke sekolahan. Besok mereka akan melakukan itu lagi. Terus rutinitas yang dikerjakan oleh manusia. Ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, ada yang di jalanan. Semuanya mencari apa? Mencari uang, mencari harta. Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah menjelaskan kepada kita bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini. Kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal. Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca 10 orang terkaya. 1 fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia, jemaah. Sungguh sangat bodoh manusia yang menimbun hartanya di sebuah tempat. Dia taruh di brankas, tiap hari dia kumpulkan di sana, kemudian setelah itu dia tinggal selama-lamanya. Kemana akalmu? Bukankah kau capek menumpuk harta itu? Bukankah kau sekolah tahunan untuk mendapatkan harta itu? Dan kau udah dapat. Kenapa kau nggak bawa? Kenapa kau tinggalkan selama-lamanya, kau tinggalkan di muka bumi? Dan kebanyakan kita seperti itu. Hanya bekerja dan terus bekerja, kemudian pergi meninggalkan dunia. Ahibati fillah, sebagian kita sudah hidup menderita jiwanya. Maka disebutkan oleh WHO sudah ada 1 miliar manusia yang sakit jiwa, sakit mental. Kata Nabi SAW, mengingatkan para sahabatnya, kaifa antum idza futiyat alaikum Faris wa Rum, ayu qaumin antum? Kira-kira bagaimana kondisi kalian? Nabi menyampaikan ini dalam kondisi sahabat susah, tidak tahu apa yang besok mereka makan. Dalam kondisi sebagian sahabat ketika berangkat perang, sehari hanya makan 1 butir kurma. Sehari hanya 1 butir kurma. Rasulullah SAW menyampaikan ini dalam kondisi sahabat berangkat perang, dalam kondisi tidak ada alas kaki buat mereka, sampai kuku mereka ngelupas. Nabi menanyakan kepada mereka yang hidup menderita secara harta pada waktu itu, kira-kira bagaimana kondisi kalian apabila Persia dan Romawi ditaklukkan, kemudian harta mereka dibagikan kepada kalian? Ayu qaumin antum? Kira-kira kalian jadi orang yang seperti apa? Kata Abdurrahman bin Auf, nakun kama qala Allah atau kama yaqulu Allah. Kita akan menjadi manusia seperti yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan. Kata Nabi SAW, awa ghaira dhalik, mungkin gak seperti itu, kata Nabi SAW. Ya ma, kita pernah susah secara ekonomi. Ingat dulu mungkin ketika motor kita motor bekas. Ingat dulu ketika kita sebagian belum menikah, nggak punya apa-apa. Kemudian terus bertingkat kondisi ekonomi kita. Semakin membaik. Dan terus Allah kasih lagi kepada kita. Sekarang bagaimana kondisi kita? Abdurrahman bin Auf mengatakan kita akan menjadi orang seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kata Nabi SAW, mungkin nggak seperti itu kalian. Apa yang akan terjadi? Tatanafasun. Yang pertama, kalian akan bersaing. Udah punya harta banyak, yang seharusnya hidup tenang, sakit jiwa. Terus dia bersaing. Motornya kepingin lebih baik dari motor orang lain, handphonenya kepingin lebih baik dari orang lain, hartanya kepingin lebih banyak dari orang lain, rumahnya kepingin lebih bagus dari yang lainnya. Terus didorong oleh penyakit. Tatanafasun. Itu yang akan terjadi. Oke. Bersaing boleh kan, selama kita tidak menzalimi orang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan itu hanya awal yang akan terjadi. Yang kedua, thumma tatahasadun. Kalian akan saling hasud setelah itu. Karena dunia ini sempit, jemaah. Kursi-kursi itu terbatas. Kalau sudah ada yang duduk di sana, yang lain nggak bisa duduk di situ. Dia harus turunkan dia. Dia harus menggantikan posisi itu. Kalian akan saling hasud. Kita lihat orang-orang yang di pasar, bagaimana kondisi jiwa mereka, yang mungkin tampak sehat-sehat menurut kita, tapi sakit jiwanya,
Nabi menyampaikan kalian akan saling iri. Kalian akan saling hasut. Gak suka orang lain lebih baik dari dia daripada sisi. Gak suka dia. Padahal saudaranya Muslim. Yang seharusnya dia bergembira dengan kegembiraan saudaranya. Yang seharusnya dia cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Tapi itu tidak terjadi. Kalian akan hasut, akan iri. Selesai enggak? Yang ketiga, thumma tatadabarun. Kalian enggak saling bertegur sapa. Enggak kepingin ketemu. Kalau ketemu sama saudaranya sakit hatinya. Selesai? Belum. Yang keempat, yang akan dibawa pulang, yang akan dibawa tidur, yang akan dibawa makan, thumma tatabaghadun. Kemudian kalian akan saling membenci. Kalian akan bermusuhan dengan saudara kalian sendiri. Ahibati fillah. Itu penyakit yang sudah menimpa kita. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam. Sudah menyerang kalian penyakit-penyakit umat yang sebelumnya. Iri dan dengki. Ahibati fillah. Tidak dilarang kita mengumpulkan harta. Tapi tolong niatnya yang diperbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang sahabat yang bekerja keras mengumpulkan harta, kata orang-orang di kalangan sahabat yang lainnya mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Aduhai kalau kekuatan dia, energi dia itu disalurkan di jalan Allah, di jihad fi sabilillah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, lau kana yas'a. Kalian tahu kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang udah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Yang kedua, lau kana kharaj yas'a ala auladin lahu sighar. Kalau dia bekerja dalam rangka niatnya memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Jangan diremehkan dia bekerja. Yang ketiga, in kana kharaj yas'a yu'iffa nafsah. Kalau dia keluar bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak jadi benalu di masyarakat, dia tidak menyusahkan orang lain, dia sedang ingin menjaga kehormatan dirinya, nggak ingin minta-minta sama orang, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun di jalan Allah. Tapi yang keempat, in kana kharaj yas'a riya'an wa mufakharatan. Tapi kalau dia kerja dalam rangka riya, pamer, dalam rangka berbangga-banggaan dengan harta dia, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan syaitan. Jangan sampai tiap hari kita keluar rumah kita sedang berada di jalannya syaitan. Bekerja hanya untuk berbangga-banggaan, hanya untuk pamer kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ahibati fillah, berapa banyak dari orang-orang yang kita kenal yang telah pergi meninggalkan dunia ini, dan kita tahu hasil usaha dia, rumah yang dibangun, motor yang dimiliki, dan harta yang lainnya nggak dibawa. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut jenazah kita kalau kita mati 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Apa yang ikut mengantarkan ke kuburan? Diantar pakai mobil-mobil, semua pada ikut ke sana. Hartanya ikut berangkat.
Kalau dia orang kaya, punya banyak anak buah, anak buahnya ikut mengantarkan ke kuburan. Kalau dia orang terkenal yang banyak fan-nya, akan banyak yang ikut mengantarkan ke kuburan. Ya, keluarga, harta ikut. Yang ketiga amal. Yang dua pulang. Tuh kita lihat ribuan orang yang mungkin mengantarkan jenazah, ada satu yang mau tinggal di dalam? Nggak ada. Anaknya mungkin, orang tuanya mungkin, kawan dekatnya nggak ada. Anak buahnya yang dia kasih bayaran, yang terus dibayar, mau menemani majikannya di dalam kuburan, nggak ada. Siapa yang menemani? Amaluhu, bas amalnya. Maka segera beramal. Badiru bil amal. Kata Nabi SAW, segera kalian beramal. Segera. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum datang fitnah-fitnah, ujian-ujian, kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulit. Apa yang terjadi ketika datang fitnah itu jemaah? Kalau kita menunda-nunda beramal, menunda-nunda hijrah kita, menunda-nunda untuk berubah jadi orang baik, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, datang kajian mungkin dia, masih sholat asar, subuhnya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Dia jual. Dia barter dengan sedikit kenikmatan dunia. Nggak lagi mikir halal haram. Yang ada dalam benaknya harta, jabatan, kedudukan. Padahal semua itu akan ditinggalkan. Maka ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Harinya dianjurkan kita membaca suratul kahfi. Baca tuh surat kahfi. Baca dengan artinya. Baca pesan-pesan Allah kepada kita, agar kita tidak diperbudak dengan harta kita. Biasanya imam kalau sholat Jumat itu membaca dua surah. Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasiyah. Tolong pulang dari sini, baca tafsirnya. Sehingga kita tahu pesan-pesan yang Allah sampaikan, agar kita tidak lebih mementingkan kehidupan dunia. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian udah dikasih nasihat, tetap kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ahibati fillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وسيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.